Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat UT sekalian. Sebelum kita memasuki sesi keempat ini, saya sekedar mengingatkan bahwa tugas yang saudara wajib laksanakan agar segera ditunaikan ya. Karena jangan sampai nanti saudara tidak bisa mengupload atau mengunggah tugas karena sistemnya sudah tertutup. Karena kalau sudah tertutup nanti itu bukan wewenang kami sebagai tutor untuk membuka LMS itu sehingga saudara-saudara sekalian bisa mengunggah tugas. Nah, seperti itu. Kemudian juga yang perlu saya tekankan bahwa ini nih di materi sesi 4 ini sudah ditegaskan bahwa saudara-saudara sekalian nanti ketika menjawab pertanyaan diskusi ataupun tugas silahkan dilampirkan referensinya seperti itu. Dan berbicara ya, ragam berbicara ini bahwa saudara itu ya harus punya referensi atau rujukan yang jelas sehingga apa yang akan saudara sampaikan itu dasarnya ada. Nah, jika dibedakan, ini ragam bicara itu ada dua, formal maupun non formal. Kalau formal itu pastinya resmi, non formal itu tidak resmi. Nah, kita akan bicarakan ragam berbicara formal. Nah, situasinya beda ya kalau berbicara formal. Tentunya dia pasti dibatasi waktu, dibatasi tempat, kemudian juga audiensnya jelas, terbatas, kemudian juga pastinya memerlukan persiapan yang matang. Seperti itu. Nah, dalam bicara formal tentu bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baku ya, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, kalimatnya efektif, yang disampaikan sistematis, runut, kemudian menggunakan istilah atau gaya bahasa jika perlu, dan yang terakhir adalah bermakna denotatif ya, bermakna yang sebenarnya seperti itu. Nah, ini dia terkait dengan kalimat efektif. Nah, kalimat efektif ini kalau diartikan itu kalimat salah satunya yang jelas, tepat, bermakna, tidak bermakna ganda seperti itu, dan juga hemat ya, atau tidak boros. Ini contohnya nih secara strukturnya ini, subjek predikat, subjek predikat objek ya. Kemudian logis dan juga paralel. Nah, ini contohnya nih kalimat efektif. Kakak pergi, saya membaca buku, Doni naik motor, seperti itu. Terus kalau keterangan, Joko pergi ke sekolah, seperti itu. Nah, ini kalau subjek, predikat, objek, dan keterangan, misalnya ibu memasak nasi di dapur, subjeknya ibu, predikatnya memasak, kata kerja ya, objeknya adalah nasi, keterangan tempatnya adalah di dapur, seperti itu. Nah, ini logis ini juga. Bebek menggiring Pak Tani ini tidak logis karena Pak Tani yang menggiring bebek, seperti itu. Sama misalnya ini hemat ini, ia masuk ke dalam ruang kelas, ini tidak hemat karena di mana-mana masuk pasti ke dalam. Jadi ia ke dalam ruang kelas, seperti itu, atau ia masuk ruang kelas. Ini paralel. Ini ada contoh ini. Mereka sedang memperhatikan cara membuang, memilah, dan pengolahan. Nah, pengolahannya tidak paralel. Jadi kalau membuang, memilah ya mengolah, kecuali pembuangan, pemilahan, dan pengolahan. Seperti itu. Nah, kalau saudara mau berbicara formal, ini dia persiapannya. Topiknya harus jelas, tentukan dulu. Tujuannya juga, untuk apa saudara berbicara di sana. Kemudian harus didukung dengan referensi yang jelas agar audiens yakin. Nah, baru disusun kerangkanya itu. Terakhir harus berlatih. Jadi biar nanti lancar ketika presentasi. Nah, ini kalau untuk berbicara tentunya ya ada pembukaan lah, salam sejahtera misalnya. Kemudian ada sedikit gambaran pengenalan tentang tema yang dibicarakan,
baru masuk ke dalam pembahasan dan terakhir ditutup dengan kesimpulannya atau penegasan kembali dari materi yang sudah kita sampaikan tadi. Nah, evaluasi ini penting nih. Nah, karena akan dilihat media, karena kalau kita mau berbicara juga dibutuhkan media pendukung, seperti apakah pengeras suara ataukah slide presentasi seperti itu. Penampilan fisik ini juga penting. Jangan sampai salah kostum terutama. Ya. Kemudian bahasa yang digunakan juga harus jelas dengan kalimat-kalimat efektif tadi. Nah, cara penyampaian juga harus sistematis. Nah, penguasaan topik, jangan sekali saudara berbicara atau menjadi pemateri tapi saudara tidak memahami materi yang saudara sampaikan. Itu sebuah kekonyolan saya rasa itu. Karena nanti itu akan memalukan diri Anda sendiri di depan audiens. Bahaya itu. Nah, ini kalau presentasi nih. Ini ya sama lah, presentasi itu kan kegiatan berbicara di hadapan pihak lain secara kolektif kan seperti itu. Nah, ini menurut Binhar ini bahwa dalam presentasi itu yang pertama ya adalah komunikator ya, kemudian juga informasi yang disampaikan jelas, media yang digunakan juga ada, jika perlu alat peraga kita bawa alat peraganya seperti itu biar audiens paham. Nah, ini komunikan artinya kita terkadang sebagai pendengar juga sebagai penyimak seperti itu. Efek pesan ini ya dampak atau hasil dari presentasi yang kita lakukan. Kalau ditinjau dari tujuan dan teknik berbicara itu, jika tujuannya menginformasikan itu ya kita kenal dengan eksposisi. Persuasi itu meyakinkan atau mengajak. Nah, salah satunya itu kalau lihat iklan itu persuasi. Ya supaya kita mau beli produknya kan. Nah, kemudian memberikan alasan atau ini argumentasi. Kalau dia sifatnya menginspirasi ini lebih kepada deskripsi ya. Nah, menghibur ini narasi. Deskripsi ini juga banyak, bisa tempat, bisa objeknya orang seperti itu. Nah, ini masih menurut Binham bahwa 6 aspek penguasaan bahasa dalam presentasi ini penting. Bahasa, gunakanlah bahasa yang mudah dipahami, kemudian kalimat efektif, suara itu harus jelas. Nah, kemudian kecepatan berbicara juga, kapan dia cepat, kapan dia lambat. Penekanan-penekanannya di mana itu ada intonasi seperti itu. Nah, apa yang bisa saudara lakukan agar terampil berbicara? Gampang. Yang pertama ini ya, buatlah makalah atau sebuah artikel itu. Kemudian buat PowerPoint presentasinya. Nah, setelah itu sampaikan kepada teman-teman saudara. Nah, berdirilah Anda sebagai seorang pemateri di sana. Seperti itu. Nah, membuka presentasi dengan menarik. Jadi biasanya di awal itu sampaikan permasalahan-permasalahan yang akan Anda bahas pada pertemuan itu. Supaya orang, wah, menarik nih. Harus fokus nih. Jangan keluar-keluar ruangan. Dengarkan, simak sampai habis presentasinya, sampai selesai. Nah, terus penampilan saudara harus meyakinkan. Kemudian tutup presentasi dengan sesuatu yang mengesankan. Misalnya menanyakan rencana tindak lanjut atau setelah mengetahui informasi yang saudara sampaikan, apa yang akan audiens lakukan? Tanya, tidak apa-apa. Nah, kemudian saat ada tanya jawab, nah Anda harus cerdas menjawab pertanyaan dari audiens. Nah, itu saja ya kira-kira penjelasan dari saya. Jadi nanti di sesi kelima akan ada tugas ya. Saudara akan mempraktekkan ragam berbicara itu seperti apa. Silakan nanti dibuat semaksimal mungkin. Dan sekali lagi saya tegaskan, jangan sampai saudara terlambat mengirimkan tugas ya. Karena nanti akan ditutup, itu kami sebagai tutor ya tidak bisa melakukan tindakan apa-apa gitu. Itu saja. Jika ada yang tidak jelas, nanti silakan ditanyakan pada forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.